kenapa bangsa Israel hari ini tuh secara nasional, secara bangsa mayoritas mempercayai atau berkeyakinan kepada Elohim Jehovah. Berarti secara logikanya kan berarti nabi-nabi terdahulu itu mempercayai Elohim Jehovah, bukan Allah SWT, begitu Mbak. Karena saya jawab mungkin. Jangan ditambahin, itu pikiran Anda. Saya jawab yang ini aja. Anda nih kadang lucu, Bang. Anda percaya katanya kepada Yesus, tapi Anda tidak mau dengarkan kata Yesus. Kenapa Yahudi tidak percaya kepada Allah? Kan Yesus sudah jawab, Yahudi ini adalah ular beludak, pembunuh para nabi. Nabi-nabi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo Lumantau. Halo Lumantau. Ya, halo, selamat malam. Malam bro, agamanya apa bro? Kristen. Oke. Di sini non muslim, baik agamanya Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Kejawen, boleh bertanya tentang teologi, Islamologi, Kristologi yang saya pahami, dan dinamika tentang diskusi lintas agama. Kalau awam, lebih baik bertanya saja. Kalau memiliki wawasan dan literasi, silakan disampaikan dengan cara buka kamera. Silakan dipilih hak yang kami berikan kepada Anda. Saya hanya mau bertanya sebenarnya. Hanya bertanya memang. Silakan bro. Dari tadi boleh. Apa yang dikatakan oleh Rifa tentang Alkitab kan itu tidak jelas. Ya, betul. Saya membuat pernyataan Bible tidak jelas. Itu bukan kata saya. Itu ini. Iya. Berarti Al-Quran itu jelas ya? Oh jelas. Al-Quran itu bisa menjawab apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Oke, iya. Epistemologisnya terjawab. Yes. Saya hanya mau bertanya satu, tapi tidak lama-lama aku langsung turun jawab. Mau Nirifa. Jadi ini di Al-Quran itu tercatat bahwa Isa
lahir di bawah pohon kurma. Enggak ada tercatat Benar. itu. Dikatakan di dalam Al-Quran, Ada ya? sabar, yang Isa itu terjadi lahir di mana bawah ya, kalau mau tahu. tidak ada disebutkan. Dengar. Yang ada adalah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ibundanya kontraksi di bawah pohon kurma. Kontraksi itu adalah tanda-tanda bayi mau keluar, proses bayi mau keluar. Keluar ya. Melahirkan itu Iya, sudah iya. keluar tuh, dalam keadaan melahirkan udah mau keluar kepalanya. Dulu saya hamil anak kedua itu kontraksinya di Iya. bawah pohon mangga. Anak saya lahirnya di rumah sakit. Perjalanan dari pohon mangga waktu saya kontraksi itu sekitar 5 jam, dan kontraksi itu kadang 1 malam. Iya. Jadi tidak ada secara tertulis Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, tidak ada. Sebagaimana tidak ada tertulis dalam Bible Yesus dilahirkan di kandang domba, itu tidak ada. Kalau ada saya kasih 1 juta duit ayatnya. Jadi Nabi Isa itu ibundanya kontraksi di bawah pohon kurma. Kontraksi. Di mana Nabi Isa dilahirkan? Saya nggak tahu karena tidak diberitahu. Nggak penting juga kami tahu. Nah, makanya itu yang saya mau nanya. Jadi di Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Maryam kontraksi di bawah pohon kurma, tidak menjelaskan. Bukan, salah tuh diksinya tuh. Jangan katakan Al-Quran hanya menjelaskan Bunda Maria, itu salah besar itu. Al-Quran adalah kalam ilahi, di mana Allah menyampaikan apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Jadi dengarkan baik-baik ya. Al-Quran adalah kalam ilahi yang berupa informasi, aturan, perintah, larangan yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan yang kami kehendaki. Allah berkehendak menjelaskan tentang kontraksi ibunda Nabi Isa. Itu Allah berkehendak menjelaskan tentang Nabi banyak, bukan cuman kontraksi Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah meniupkan ruh ke dalam burung merpati. Nabi Isa itu adalah seorang rasul. Banyak, bukan cuman itu. Tentang lahirnya Nabi Isa menurut ajaran yang dipelapahami oleh Islam. Dalam hal ini Itu sudah saya jelaskan barusan. Tidak Tapi dijelaskan detail asal muasalnya tuh tidak ada, termasuk di kitab Anda juga nggak ada detail. Karena tidak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba, nggak ada, sama-sama nggak ada. Di kitab Anda nggak ada, di kitab saya juga nggak ada. Jadi di Al-Quran hanya menjelaskan ibunya Yesus, Maria itu hanya kontraksi, yang nggak menjelaskan lahirnya di mana. Bukan gitu cara bicaranya nih, jangan memframing Al-Quran. Al-Quran menjelaskan Kan apa Mbak. yang Allah. Saya hanya menanya, Makanya mau saya bertanya. luruskan. Ya, Kan saya bertanya, luruskan kan- ini. Kan Mbak Rifa kan Saya bilang menjawab, Alkitab jangan tadi nggak dipotong jelas. dulu, bro. Framing itu tahu nggak? Membuat sebuah bingkai, diikat Iya, pernyataan tahu. itu. Nah, Iya. saya tidak mau Al-Quran saya dikatakan Al-Quran hanya menjelaskan Maryam kontraksi. Siapa bilang? Banyak penjelasan di Al-Quran, bukan cuma tentang Nabi Isa, ibu Terus yang tadi kontraksi. Gimana dikatakan sih? itu apa, Mbak? Yang Tentang kelahiran Nabi Isa tidak dijelaskan di mana dia dilahirkan, sama seperti di Bible tidak disebutkan bahwa dia dilahirkan di kandang domba. Itu maksud saya. Oke, kalau memang iya kan yang saya tanyakan berarti Al-Quran itu jelas. Oh jelas, Tapi ternyata jelas kalam ilahi. tidak menjelaskan ya detailnya apa itu, tidak menjelaskan detailnya apa itu yang disebut sangat jelas. Ya Al-Quran itu jelas bahwa Al-Quran itu kalam ilahi, bukan Al-Quran itu menjelaskan apa yang dimau Oten. Al-Quran bukanlah kalam ilahi yang menjelaskan apa yang dimau Oten. Nanti kau tanya di situ, bagaimana cara menyehatkan diri dari penyakit HIV dalam Al-Quran, bagaimana cara bikin bakwan di Al-Quran, bagaimana cara membuat cangkok di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab yang memberi penjelasan kepada orang Kristen, tapi Al-Quran menjelaskan apa yang ingin Allah kehendaki itu dijelaskan. Namanya jelas sebagai kalam ilahi. Kalau kitabmu kan tidak jelas penulisnya siapa, tidak jelas. Ya, informasi di dalamnya tidak jelas dari siapa. Contoh, pergilah kepada si Anu, si Anunya nggak jelas. Kemudian
menurut pendapat orang Yesus anak ini Jadi, anak itu. oke. Siapa Jadi orangnya? waktu Nggak jelas. Muhammad membelah bulan itu sangat jelas ya. Oh jelas itu ada dijelaskan Iya, dalam betul. Al-Quran. Pada waktu Terus itu yang melihat adalah siapa orang yang Arab. Orang Arab nih dalilnya Siapa, nih. siapa? Ya. Orang Arab Ya, siapa? ini ya? di situ ini nggak disebutkan namanya. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi Al-Quran saya jelas sebagai kalam ilahi, bukan karangan orang. Kitabmu tidak jelas karena tidak tahu siapa penulisnya, tidak tahu dapat info dari mana. Kalau Al-Quran saya bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan Mazmur, apa. Mazmur itu siapa yang nulis? Kalau Mazmur itu Nggak siapa yang tahu. tulis? Jangankan saya, kalian Kristen aja nggak tahu kok. Dan saya nggak mau jelas siapa yang penulis Mazmur. Jangankan saya, kamu aja Kristen nggak tahu siapa penulis Mazmur. Kamu nggak tahu penulis Matius. Sebentar, ini nih orang Kristen ini harus dikasih ilmu nih ya. Nih mumpung kamu ada di sini nih. Jangankan kitabmu Mazmur yang katanya ribuan tahun, kitabmu Matius aja kamu nggak tahu siapa penulisnya loh. Jangankan saya yang sebagai orang Islam loh. Kamu Kristen aja itu nggak tahu siapa penulis kitab Matius. Bukan saya yang bilang, tapi orang Katolik ya. Nih, saya kasih kamu datanya nih. Nih. Kalau informasi Al-Quran saya jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Begitu. Kalau kitab kalian kan kitab karangan manusia yang tidak jelas sumbernya. Nih, sabar ya. Ntar lagi loading nih. Nah, ini situs milik Katolik di Brisbane. A Service Brisbane Catholic Education. Judulnya Who Wrote the Gospel and When? Siapa yang menulis Bible dan kapan? Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini Ya, penulis diterjemahkan. kitabmu Matius dikatakan di sini, ya. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin, nah ini baru mungkin nih, seorang mu'alaf Yahudi. Nah ini Matius, sekarang kita pindah kitab Lukas. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Lanjut kitab Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini loh, artinya bro, kalau saya mengatakan kitab Anda tidak jelas epistemologisnya, apa yang dimaksud dengan epistemologisnya? Asal usul ilmu, asal usulnya. Kalau Al-Quran itu kenapa bisa saya katakan jelas? Siapa penulis Al-Quran? Saya bisa jawab. Di zaman Rasulullah Zaid bin Sabit, di zaman Abu Bakar Zaid bin Sabit, di zaman Utsman Zaid bin Sabit, di zaman sekarang Kemenak mencetaknya. Kemudian dari mana asal Al-Quran? Dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan selanjutnya kepada kami. Jelas. Ya, oke. Jadi penulis Apa itu Matius, Al-Quran? Kalam ilahi. Jadi penulis Matius juga enggak dijelaskan di situ ya. Sudah ada, memang ada. Kan sudah saya di sini tunjukkan ya. tadi. Penulis kitab Matius adalah Matius Siapa yang bilang? juga. Dikenal Siapa sebagai yang bilang? orang Lewi. Siapa yang bilang? Ini data yang saya dapatkan. Mana? Silakan dibuka, saya mau lihat datanya. Pak juga kan mengambilkan data. Kalau saya liatin data bang, saya nggak tukang bohong bang. Jadi Ada mungkin orang bilang ada data tapi nggak nunjukin data, itu bisa jadi bohong bang. Oke. Bang, kalau bicara di situ pembuktian bang. Kalau cuman bilang ada datanya tapi nggak ditunjukin itu bohong, bisa jadi bohong itu. Silakan tunjukkan datanya. Kalau saya bicara itu menggunakan literasi dari Katolik. Anda kalau mau bilang ada penulisnya, tunjukin datanya mana. Itu apa itu? Apa itu? ChatGPT ya? Coba baca Siapa aja. itu yang bilang? Silakan Iya itu dibaca, ChatGPT silakan ya. baca. Kata Silakan ChatGPT dibaca. siapa yang bilang? Iya elah bang. Siapa yang mengatakan penulis ke Matius adalah Matius? Siapa nama orangnya? Aduh, Matius orang Lewi lagi. Siapa? Aduh, Mak Jang. Agak sulit memang orang-orang gitu. Tapi ya udahlah, kami menghargai usaha kalian lah untuk membohongi kami, nggak apa-apa lah. Gimana lagi ya kan, berat memang. Oke. Situs akademik dilawan dengan ChatGPT AI, nggak boleh gitu bang. Iya iya. Jadi saya hanya mau menanya tentang tadi keabsahan kitab dari kalian dan kitab kalian sampai di mana penjelasannya. Tapi kan Mbak Rifa mengatakan bahwa Alkitab kami itu
tidak jelas, tidak menjelaskan segala sesuatu. Dan memang sih kalau menurut keyakinan saya meyakini bahwa Alkitab saya menjelaskan semua sesuatu, segala Oke, sesuatu. betul. Menjelaskan segala sesuatu. Untuk keyakinan saya, Oke, coba jelaskan siapa nama Bapak Paulus dalam kitab Anda, Bang? Bapak Paulus itu sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih, bapaknya siapa itu sebenarnya nggak penting. Nah, katanya kitabnya menjelaskan segala sesuatu. Giliran saya tanya nama Bapak Paulus, katanya nggak penting. Abang ini nggak konsisten. Kalau saya, loh, untuk saya jelas. Oke, saya jelas. Oke, penting mengetahui siapa Bapak Paulus supaya membuktikan bahwa dia betul-betul orang Yahudi, bukan ngaku-ngaku Yahudi. Makanya sebutkan nama bapaknya siapa. Jangan-jangan nama bapaknya Antonius lagi, orang-orang Yunani. Kalau saya mengatakan bapak saya orang Arab, harus ada bukti kalau dia orang Arab. Tahu-tahu ngakunya orang Arab, tahu-tahu orangnya orang Cimande, Cikalong, orang Padang. Itu berbohong, bahaya kalau berbohong. Makanya ketika saya bertanya siapa nama Bapak Paulus, itu penting supaya kalian ini bisa membuktikan Paulus itu tidak berdusta. Dia kan ngaku dari suku Benyamin, ngaku orang Yahudi. Tapi kenapa namanya Saulus? Makanya tunjukkan kalau dia bapaknya orang Yahudi. Itu kan Saulus itu waktu dia belum menerima Yesus. Saya nggak bilang waktu sebelum menerima Yesus, setelah saya tanya Begitu nama bapaknya juga siapa. Juga nggak perlu harus mengenal siapa namanya bapaknya Paulus. Ya, saya perlu tahu karena saya yang bertanya. Di Alkitab kami itu hanya membutuhkan inilah orang-orang Yesus. Bro, makanya depan saya. Oke, silsilah Yesus. Oke, kita bahas silsilah Yesus di sini ya. Saya kan tunjuk kamu dah. Oke, dari mana ya Yesus? kita bahas. Oke, ini mantap nih. Paulus untuk apa? Paulus itu hanya dipakai Yesus untuk memberitakan. Ya, sabar. Silsilah Yesus ya. Kita buka kitab Lukas. Dari mana tahu dari mana sumber tanggal lahir Yesus? Bentar. Ya, itu nanti kita ini dulu, silsilah dulu. Silsilah ini menarik untuk dibahas nih. Kita tunjukkan silsilah Yesus ya. Ini dalam kitab Lukas pasal 23 ya, 3:23. Ini kita lihat katanya ini silsilah Yesus. Inilah kitab Anda lah Pak, makanya Bapak bawa Biblemu. Ini silsilah Yesus kan. Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 nomor 23. Bapak makanya siap-siap Bible di situ Bapak cek. Saya baca ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, anggapan orang ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Gimana? Yesus mulai pekerjaannya. Menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Anggapan orang ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Macet. Inilah kalau punya kitab nggak jelas. Menurut anggapan orang-orang yang nggak tahu siapa yang menganggap. Makanya saya tanya, menurut anggapan orang, katanya silsilah Yesus penting. Katanya silsilah Yesus penting. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf itu anggapan yang betul atau anggapan yang salah? Kalau bertanya tentang anggapan, jelas-jelas di Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu ayahnya itu secara biologis ya Yusuf. Kenapa berarti secara biologis Yusuf? Oh, berarti dia ternyata dari sperma Yusuf karena dari biologisnya Yusuf. Baru tahu saya ini. Baru Anda loh yang mengakui loh secara biologis ada Yusuf. Lagi Alkitab. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman Yesus itu punya bapak ya. Bahwa kalau kita hanya Bapak Lumanto, izin. Saya hanya penegasan di Alkitab menjelaskan bahwa Maria itu hamil oleh Roh Kudus. Yang saya tanya itu adalah anggapan orang. Dia yang anggapan orang. Bapak tahu nggak anak biologis itu apa? Anak biologis itu adalah anak hasil dari hubungan biologis. Hubungan seksual.
Menurut Sampai anggapan hamil, orang saya dia tahu. adalah maka dengarin dulu biar dapat poinnya. Ya diam dulu biar dia paham. Menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Pertanyaan saya, Yesus, apakah anggapan Yesus. orang kalau dia itu anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Mik dulu, Mika, di mute dulu. Silakan. Hey. Kalau menurut Alkitab, Maria mengandung dari Roh Kudus, iya kan? Pak, saya yang nanya Lukas 3:23. Saya nggak bahas Roh Kudus. Menurut anggapan Jadi begini, orang, iya, makanya nanti saya akan dengarkan jelaskan pertanyaan tentang, saya. nanti saya akan Silakan. jelaskan tentang anggapan. Silakan. Anggapan. Silakan. Kalau menurut anggapan orang, sementara Yesus itu mengandung dari Yesus mengandung. Roh Kudus. Maria itu mengandung, maaf. Jangan grogi, Maria Pak. mengandung- Jangan grogi, jangan Apa? grogi. Saya santai kok. Nggak usah Maria grogi. itu Saya orangnya santai. Kalau nggak tarik napas dulu, minum dulu. Minum kopi dulu kalau perlu. Dengar. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi jika menganggap bahwa Yesus itu anak dari Yusuf, ya nggak masuk lah, karena dia mengandung Salah berarti. dari Roh Kudus. Berarti itu anggapan yang salah. Terus jadi Berarti begini. anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf itu salah, berarti anggapan orang itu kan? Di sini ada 2 poin sebenarnya. Di sini ada 2 poin ya. Bro, kenapa Terus? dari tadi itu Anda tidak pernah mau menanggapi pertanyaan saya, bro? Apa masalah dengan penjawab? Gini loh, kalau memang Anda itu Ya oke, betul-betul Yesus ingin anak mengambil- Yusuf. Yesus anak Yusuf. Oke. berarti betul dia anak Yusuf. Iya. Karena dia Berarti yang bohong. waktu- Berarti bohong ya kalau waktu- dia itu anak Roh Kudus ya, karena dia anak Yusuf ya. jadi begini. Gimana ini, bro? Gimana Ini ini? pemahamannya, Mbak, pemahamannya. Jadi Gimana, gini, gimana? Kenapa saya bilang Yesus anak Yusuf? Kenapa Kenapa? Yesus saya bilang saya menganggap Yesus itu adalah anak Yusuf. Loh, dianggap Jelas, atau anak beneran sejak nih? dia lahir Yusuf Enggak, yang menjaga Pak. dia. Dianggap anak Sejak- Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Dianggap anak nandar saya ngerti ya. dan dia adalah anak nandar itu beda loh. Dianggap itu cuma dianggap doang, Pak. Anggapan itu bisa benar bisa salah. Yang saya tanya itu anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Ya benar, bisa Benar. dikatakan benar. Ya udah, berarti Yesus itu adalah anak hasil sperma karena anggapan orang itu benar bahwa dia adalah anak Yusuf, clear. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Yesus adalah anak orang. Gitu. Anak Kan Yusuf, udah jelas anak kandung tadi. Yusuf. Kenapa saya bilang kan pertanyaannya. Udah selesai, Pak. Apakah diskusi benar kita. Makasih. anggapannya? Apakah benar anggapan orang bahwa Yesus adalah anak dari Udah Bapak Yusuf? jawab bener tadi. Udah Bapak jawab bener. Ya. Secara aduh, saya mau bilang lagi biologis salah lagi. Jadi gini, Ya emang kalau Yesus secara itu biologis memang udah terbukti kalau dia cuma Yesus mengandung. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Bapak Jadi yang ini mana saya ini? Bapak ini konsisten lah sebagai laki-laki nih. Tadi Bapak bilang bahwa anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf itu anggapan yang benar. Jadi Ah, begini sih, gimana? Jonathan. Jadi begini si Nanda, si Bang Nandar, ini kan lahir, terus tidak ada orang tuanya yang jelas, terus dia masuk ke panti asuhan, terus saya angkat dia sebagai anak. Apakah saya bukan bapaknya? Bapak angkat bukan bapak kandung. Hah? Bapak angkat bukan angkat, bapak ya? kandung karena anak bapak itu Apakah tidak dia boleh bapak? silsilah. Tunggu, saya mau bertanya. Apakah saya bapaknya atau bukan? Jawab iya atau tidak. Bapak angkat bukan bapak kandung, bukan bapak kandung, bapak angkat. Makanya ada istilah bapak angkat, bapak kandung, bapak tiri. Kan ada anak pungut, Oke. anak angkat, anak kandung. Kalau nggak ada istilah itu kita ribet, Pak. Nggak bisa bedakan mana anak hasil hubungan biologis, mana anak yang diangkat tanpa hubungan biologis. Bapak kan bahasa Indonesia belajar begitu. Tapi kan Jadi Yesus ini apa sebenarnya? Anak angkat atau anak kandung? dari Yusuf. Dari Yusuf. Anak kandung atau anak angkat?
Anak kandung atau anak angkat Yusuf? Maria mengandung dari Roh Aduh, Kudus. Maria lagi, nggak ada Lalu urusannya Yusuf Maria. Yang saya menjadi tanya ayah- itu, ayah dari- yang saya tanya itu, si Yusuf ini bapak kandung atau bapak tiri atau bapak angkatnya Yesus? Kok sulit kali kalian menjawab itu? Katanya kitabnya jelas, itu aja kalian nggak jelas menjelaskannya. Makin kalian jelaskan makin nggak jelas. Lihat Al-Quran, ketika menjawab dengan Al-Quran clear, nggak ada pertanyaan lagi. Ketika kalian menjawab pertanyaan kitab kalian, bahaya kalian ini. Yang satu menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Iya dia anak Yusuf, berarti anak kandung Yusuf, berarti bukan Roh Kudus. Oh tidak, tapi dia anak Roh Kudus. Mana yang betul, anak Roh Kudus atau anak Yusuf? Nggak mungkin pada saat dia adalah anak orang dikatakan anak Roh Kudus. Secara ilahi dia anak Roh Kudus. Secara ilahi dia anak Roh Kudus. Apanya yang ilahi, Pak? Secara sebagai dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia Ya apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Apanya? Dia sebadan-badan Pribadinya orang sendiri. kok. Loh, sebadan-badan dia orang kok. Bapak bilang ilahi, dia mengaku kok anak manusia. Gimana ini Bapak? jelas ini ya untuk berkorban bagi kami yang seharusnya Diputar. Ini Bapak sedang membuktikan kepada kami, bahwa kitab Bapak tuh tidak jelas. Menurut anggapan orang, Bapak bilang tadi begini sama saya. Bagi kami tidak penting siapa Bapak Paulus, yang penting silsilah Yesus ada. Bahkan silsilah Yesus saja tidak jelas. Menurut anggapan orang, kalau ditanya siapa orang yang menganggap nggak tahu, kok bisa percaya kau sama anggapan orang? Bisa jadi tukang gibah, bisa jadi pendusta, nggak jelas. Menurut anggapan orang bahwa dia adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah itu anggapan yang benar atau yang salah? Anggapan benar, ya sudah kalau gitu dia anak orang. Kalau dia anak orang apa hebatnya? Sama kayak saya, sama kayak Bapak, anak orang, sama-sama dari hubungan seksual. Ya udah kalau begitu memang Tuhan Bapak itu adalah anak orang yang punya silsilah sampai ke Daud, clear. Ngapain lagi kita berdebat? Tuhan kalian orang kok. Yang penting kan begitu. Ya udah, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak mau menjelaskan, nggak apa-apa. Kalau saya mau bertanya boleh? Lah kan memang saya bilang dari tadi sebenarnya forum ini untuk teman-teman Kristen dan non-Muslim hanya bertanya saja tentang teologi. Sama Bapak aja pengen menjelaskan. Ya sebentar Pak Lumanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Alaikum. Sebentar, kalau dari nama logonya kayaknya ini Kristen ya? Nah Kristen, yang kamu tanya Oke. Umi, mereka itu Muslim semua yang di atas ini. Lumanto, kamu dituduh Muslim. Sorry, Lumanto, kamu dikatakan Muslim sama Bapak ini. Betul kamu Islam, Lumanto? Muslim Lumanto buka lah. mic-nya. Aku saja nggak benar. Iya, Nggak saya jelas tanya dulu. tuh. Ngomong saja. Kamu udah pernah ketemu dia? Ngomong saja soal Alkitab. Umi, sorry. Iya, maaf. kamu- Saya Kristen JPDI. Lu Kristen bukan begitu caranya ngomong. Orang Kristen itu tidak pernah membantah gimana kita Tuhan dia gimana, dia mau bilang gimana, Om mau bilang gimana, tidak pernah kita membantah. Siapa bilang Yesus Nggak saja pernah membantah orang kok? Jangankan kalian Kristen, Yesus saja membantah orang-orang Yahudi. Ada aja kalian ini. Bro, Anda menuduh Nggak orang ini dikasih. Islam. Anda punya bukti nggak kalau orang ini Islam? Jangan jadi orang itu seperti abad pertengahan, abad kegelapan. Nuduh-nuduh nggak ada bukti lalu bunuh orang. Nggak boleh gitu. Nama itu dikit lagi akan nggak tahu gimana jadinya. Kau Kamu yang itu bentar lagi menuduh kayaknya kalau ku tengok, seorang bentar Kristen lagi kau itu- ketabrak loh. Nggak usah, Lah. jangan aku bisa meramal. Ku tengok dari cara bicaramu sepertinya kau nggak lama lagi loh. Di bawah aja ya, kau kurang ajar. Kau telah menuduh teman saya ini sebagai orang Islam. Itu tuduhan yang nggak ada alasan. Jangan kurang ajar. Pertama, dia tidak menghujat dari tadi. Bang Lumanto ini lebih sopan daripada kau. Bang Lumanto dari tadi walaupun dia terlihat bingung dengan jawaban, ya menurut saya dia bingung, tapi dia tidak menghujat, tidak kurang ajar. Tapi kau naik-naik kau serang dia loh, padahal dia sesama Kristen dengan kau. Jangan seperti itulah. Di sini kita diskusi. Kecuali Lumanto ini menjelek-jelekkan Kristen, baru kau boleh curiga. Nggak boleh kau kayak gitu. Kau sama seperti orang-orang di zaman kegelapan, menuduh tanpa bukti lalu membunuh orang. Pokoknya dia penyihir, bakar hidup-hidup. Dia pokoknya ini inkuisisi dia. Jangan kau bawa-bawa sifat-sifat seperti itu. Zaman dulu tuh udah dimusnahkan sifat kayak gitu. Jangan kayak gitulah. Sesama Kristen aja kau nggak percaya, apalagi kepada kami umat Islam. Ngapain kau naik ke atas kayak gini? Kepada orang Kristen aja kau nggak percaya, apalagi kau bicara dengan saya. Percuma kau bicara. Ya,
Lumanto ini ngakunya Kristen, ya, dan dia sudah sebutkan nama gerejanya tadi. Kok sembarangan kau tuduh-tuduh dia Islam? Kau jelek-jelekkan nama agama kami. Jangan kau kayak gitu. Dalam Islam barang siapa yang menyamar-nyamar jadi Kristen, kafir dia. Nggak boleh kayak gitu. Naik-naik aja, tanya-tanya bagus-bagus. Kalau kau nggak sepakat dengan jawaban dia, nggak apa-apa. Bantah dia, salah lu manuk. Atau kalau kau tahu, kau jelaskan ke dia. Oh Bang Lumanto, saudaraku, kita ini sama-sama ajaran kasih. Saya tidak sepakat dengan penjelasan Anda, abangku. Mungkin saya yang bantu jelasan kepada Unirifa ya. Bagus kau kan? Naik-naik kau tuduh dia Islam. Dengan kau menuduh dia Islam, kau menuduh dia penipu. Aku aja tidak bilang dia penipu loh. Kau Kristen menuduh kawan kau ini penipu. Kan jahat kau itu, tanpa kau bisa tunjukkan bukti. Kau tengok nih Dosma, kawan-kawan kau di sini Dosma, nuduh-nuduh orang. Sama kayak kau, nuduh-nuduh Dosma. Lanjut. Bang Lumanto silakan standby dulu, istirahat dulu. Nanti kalau mau bertanya lagi. Saya mau ke Ego Emi dulu nih. Ego Emi, agamamu apa? Jangan tipu-tipu di sini. Ya, saya dari Kristen. Oke. Di sini orang Kristen, non-Muslim boleh bertanya. Tapi kalau mau diskusi dua arah, ikut mau menjelaskan sebenarnya dua syarat. Buka kamera, pakai data. Tapi kalau tidak bisa, mending bertanya saja. Oke, siap-siap, Mbak. Silakan bro, bertanya saja. Iya, saya mau bertanya, Pak. Sebelum Yesus lahir ya, sebelum Yesus berinkarnasi, ya. Mic-nya jauhkan Pak, terlalu dekat. Iya, oke, siap. Orang-orang yang hidup sebelum Yesus. Terlalu jauh Pak, mic-nya. Yesaya, terlalu jauh Pak, terlalu jauh. Deketin lagi. Oh iya. Santai Pak, seimbang aja Pak, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ya, tes. Jelas ya, Mbak? Oke, clear. Silakan. Iya. Orang-orang yang hidup pada zaman sebelum Yesus lahir, mereka, kalau di Kristen ya, mereka percaya kepada Jehovah ya, Elohim Jehovah ya. Kalau dalam pandangannya Islam itu percaya kepada siapa begitu? Oke, saya jawab ya, pakai Al-Quran ya. Oke, siap. Di-mute dulu Pak. Dalam Quran surah Luqman ayat 25, surah ke-31. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi orang kafir zaman Rasulullah dan orang-orang sebelum Rasulullah hadir itu Tuhannya Allah. Terbukti tidak ada satupun orang baik dari Kristen dan Yahudi menjauhkan istilah Allah dalam ketuhanan. Contoh, Rabi Sadia Gaon menerjemahkan YHWH dengan kata Allah. Contoh, Kristen Arab, mereka mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Bahkan anehnya lagi, Kristen di dalam terjemahan LAI-nya mengutip kata Tuhan dalam bahasa Arab lalu dijadikan terjemahan. Inilah bukti. Dalam Al-Quran kami sudah dikatakan bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Hanya saja pada zaman Amru bin Lu'ay menggabungkan Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan berhala di Ka'bah. Maka yang terjadi, kaum Quraisy itu terjadi kemusyrikan. Ya, mereka musyrik, menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Dan akhirnya mereka menyembah kepada banyak berhala, Lata, Mana, Uzza. Padahal sedangkan nama ayahnya Nabi Muhammad saja adalah Abdullah, hamba Allah.
Ini bukti bahwa Allah adalah esensi tertinggi yang disembah oleh orang Arab sebelum Nabi Muhammad datang. Sebelum Nabi Musa, sewaktu Nabi Musa hidup, Tuhannya juga Allah. Dalilnya di Al-Quran. Waktu Nabi Ibrahim, Tuhannya juga Allah. Dalilnya di Al-Quran. Kata YHWH itu bukan nama Tuhan yang betul-betul dipercayai sebagai nama Tuhan yang benar. Itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi itu sudah disalin, diterjemahkan. Tidak diketahui lagi bagaimana pelafasan tulisan nama Tuhan itu sesungguhnya. Kenapa? Karena inilah hikmahnya. Orang yang ingkar kepada Allah tidak berhak lagi bahkan menyebutkan nama Tuhan dengan baik dan benar. Kitabnya orang Yahudi itu baru direkonstruksi ulang itu di abad ke-10 oleh keluarga Mesoret. Sebelumnya orang Yahudi itu hanya punya kitab Samaritan dan juga teks Septuaginta yang adalah salinan kitab dari konon katanya oleh Yahudi disalin ke bahasa Yunani yang tidak ada tertulis kata YHWH di situ, Theos. Tidak ada kata YHWH. Yang ada kata Theos. Maka nama Tuhan sesungguhnya itu hanyalah Allah. Kenapa? Karena kalau Anda tanya kepada orang Yahudi bagaimana melafazkan YHWH itu, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang berani menyebutkan. Ya bisa jadi memang mereka tidak tahu lafaznya seperti apa. Ya wajarlah, kalian nggak akan pernah temukan di video manapun, bahkan ketemu sama orang Rabi Yahudi pun tanya sama mereka, bagaimana cara kau melafazkan nama Tuhanmu YHWH itu? Tidak ada. Cuman Kristen yang berani-beraninya menyebutkan YHWH itu YHWH, Yahweh, Yahwah. Orang Yahudi tidak ada satupun yang melafazkan nama Tuhan lagi. Alasannya adalah kami tidak boleh. Mereka menggantinya dengan Adonai dan Hashem. Padahal kalau kita lihat sebetulnya memang gak patut dan gak layak lisan kotor mereka menyebutkan nama Tuhan yang benar. Makanya orang Islam ini adalah manusia yang paling beruntung, karena kami yang boleh melafazkan nama Tuhan yang benar itu. Kalian aja yang Kristen sudah mengutip nama Tuhan kami, sebutannya apa? Allah. Allah tidak izinkan kalian menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kalian sudah dilaknat sama Allah. Jadi nama Tuhannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim itu adalah Allah. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ibrahim itu menyebut nama Tuhannya dengan YHWH, tunjukkan data. Setidaknya saya punya Al-Quran yang menyebutkan itu. Silakan. Oke, baik Mbak. Apakah Mbak tadi kan menggunakan data dari Al-Quran ya? Sementara Al-Quran itu kan muncul di abad ke-7 ya, sekitar abad ke-7. Nah, apakah ada data kuno yang betul-betul valid yang membuktikan bahwa memang zaman itu orang-orang zaman dulu ya sebelum Yesus itu betul-betul realnya gitu, realnya itu menyebutnya Allah gitu, Allah SWT, seperti itu penyebutannya. Oke, saya jelaskan. Ditutup. Tidak pernah akan Anda temukan satupun, saya yang pastikan ini, tidak mungkin dan tidak akan pernah ditemukan fakta arkeologis tentang kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kecuali Allah saya yang berkehendak. Karena tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Satu-satunya tokoh agama yang punya bukti arkeologis hanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yesus pun tidak punya fakta historis dan arkeologis. Jadi apa yang Anda minta itu tidak mungkin ada. Karena bahkan dari Adam sampai Isa itu tidak ada terbukti mereka ada secara historis dan arkeologis. Yang ada adalah menurut tulisan-tulisan yang tidak jelas seperti kitab kalian. Yang ada adalah menurut wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad. Informasi tentang Adam sampai ke Isa hanya dua sumbernya. Satu, karangan-karangan manusia yang tidak jelas sumbernya yang dipercayai Yahudi dan Kristen sebagai kitab suci. Yang kedua, dari wahyu Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda minta fakta arkeologis, ya nggak ada lah. Emang mereka tokoh arkeologis? Bukan. Nggak ada.
Bunda Maria bukan tokoh arkeologis, Yesus bukan tokoh arkeologis, karena tidak ada fakta arkeologis tentang kehidupan mereka. Mereka itu adalah tokoh teologis. Ya, kalau tentang Nabi Muhammad ada fakta-fakta historisnya ada. Bahkan dia tokoh bukan oknum. Yesus itu kan oknum. Karena Yesus kan banyak, Yesus yang penjahat, Yesus yang ini. Yesus itu kan seorang oknum yang dihukum pada zamannya, dianggap nabi palsu, dikultuskan oleh orang Kristen. Beda, Nabi Muhammad itu tokoh. Beda tokoh dengan oknum adalah tokoh ini adalah orang yang mempengaruhi dalam tanda kutip positif. Kalau oknum, orang yang disebutkan namanya kontroversi secara negatif. Dalam pandangan orang Yahudi, penulis sejarah siapa namanya? Flavius Josephus, dia cuma oknum yang dihukum karena dianggap nabi palsu. Jadi jangan menuntut fakta arkeologis tentang kehidupan zaman dulu, yaitu hidupnya Musa dan Ibrahim, yang nggak mungkin ada, belum ditemukan sampai sekarang, nggak ada sama sekali, karena mereka bukan tokoh historis, gitu. Silakan bro. Oke lah, Mbak Uni. Oke ya, kita mengatakan ya bahwa tidak ada bukti apapun ya yang membuktikan yang bisa dijadikan. Jangan gitu ngomongnya, saya nggak ngomong gitu tadi. Jangan mempelintir perkataan saya dong. Kitab suci itu bukti. Saya nggak bilang nggak ada bukti apapun. Yang saya bilang itu bukti historis dan arkeologis. Iya, saya paham. Saya nggak suka omongan saya diputar tuh, saya nggak suka, karena konsekuensinya itu namanya framing, nanti mempelintir jadinya. Saya nggak pernah bilang tidak ada satu pun bukti, itu nggak ada. Kitab suci itu kan bukti itu. Kitab suci itu adalah bukti tertinggi. Ya, dengar baik-baik nih, beda dengan Kristen nih. Di Kristen kitab suci itu bukan bukti tertinggi karena nggak jelas. Al-Quran itu lebih tinggi daripada fakta sejarah. Kenapa? Al-Quran mau dibuktikan atau tidak, dia absolut benar, tak terbantahkan. Sejarah, arkeologis itu masih bisa didebatkan. Hari ini datang seorang sejarawan bilang, dulu Indonesia dijajah 360 tahun oleh Belanda. Ternyata itu bisa diperbaiki dan direvisi, karena yang membuat sejarah itu manusia yang terbatas. Maka sejarah itu di bawah Al-Quran, di bawah hadis malahan, bahkan di bawah sirah nabawiyah. Kualitas informasi dalam Islam itu yang paling tinggi adalah Al-Quran, nomor 2 adalah hadis, baru kemudian adalah sirah nabawiyah. Nah, Bible kamu itu di bawahnya sirah nabawiyah. Itu loh, karena tidak jelas. Bahkan di bawahnya hadis maudhu. Jadi kalau ibarat hadis itu ada sahih, doif, maudhu, mungkar. Nah, kitab kalian itu masuk di bawah mungkar. Di bawah mungkar itu barulah Bible kalian, karena bertentangan semua isinya, mungkar. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada bukti jelas, itu salah. Al-Quran itu bukti jelas keberadaan Nabi Isa dan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak terbukti secara arkeologis, karena memang mereka tidak didapat informasinya dari fakta arkeologis. Kalian Kristen bukan dapat dia dari fakta arkeologis, tapi kalian dapat dari buku-buku yang dikarang oleh orang yang gak jelas siapa, diyakini keberadaannya, itu pun gak jelas. Tapi kami dapat informasi tentang nabi-nabi kami itu dari informasi yang tak terbantahkan, yang adalah kalam ilahi disebut dengan wahyu. Itu lebih tinggi daripada fakta arkeologis, gitu loh. Lebih tinggi daripada fakta arkeologis. Oh, itu kan klaim. Oh, bukan, itu bukan klaim. Saya bisa buktikan bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada fakta arkeologis. Al-Quran kalam ilahi yang dibuktikan atau tidak tak terbantahkan. Silakan uji Al-Quran saya tantang kalian. Jangan saya nantang, Allah, saya udah nantang kalian. Tapi fakta arkeologis itu bisa salah, karena fakta arkeologis, kalau kamu pernah belajar ilmu arkeologis yang pengantarnya, baca buku pengantar ilmu arkeologis, baca. Yang namanya arkeolog itu adalah orang-orang yang menemukan sisa-sisa peninggalan zaman dahulu. Mereka tafsir itu. Mereka tafsir. Semakin banyak support sistemnya, korelasinya dan korespondensinya, semakin kuat dia. Tafsir itu. Sejarah aja bisa dirubah. Contoh, sejarah SD mengatakan 300 sekian tahun kita dijajah sama Belanda. Ternyata ada yang mengatakan perlu direvisi itu, karena itu tidak benar. Berarti
kebenaran absolut itu tidak terletak kepada fakta arkeologis dan juga bukti empirik. Kenapa? Karena walaupun bukti empiriknya ada, manusianya bisa salah dalam memahami itu, mentafsir itu. Makanya kami umat Islam tidak pernah bersandar pada fakta arkeologis tentang kebenaran tentang nabi-nabi terdahulu, tapi sandarnya Al-Quran yang adalah kalam ilahi. Jadi jangan katakan tidak ada bukti tentang keberadaan Nabi Isa. Al-Quran lah buktinya. Jadi kalau kalian bilang di luar Al-Quran, ya satu pun tidak ada keberadaan Adam sampai Isa di luar kitab suci. Emang ada? Tunjukkan sama saya. Seperti tablet Hammurabi ditemukan di Mesopotamia, ada itu tabletnya. Nah kalau ada tentang Musa bertemu tabletnya, silakan bawa. Baru kita bicara tentang fakta arkeologis. Saat ini saya belum menemukan ada fakta arkeologis tentang Nabi Adam, Hawa. Paulus saja itu gak jelas juga. Jangankan Adam dan Hawa, Adam, Hawa sampai ke Yesus itu tidak ada. Ya, jadi nggak ada yang tahu mereka menyebut nama Tuhannya dengan apa. Maka cara kita secara rasional membuktikan bahwa Tuhannya adalah Allah dengan membuktikan Al-Quran ini kalam ilahi atau karangan orang. Saya bisa membuktikan Al-Quran kalam ilahi bukan karena saya Islam, tapi karena saya si paling sarjana mahasiswi gitu, karena saya belajar. Silakan pertanyaan selanjutnya aja bro. Kalau mau berpolemik dengan saya ada syarat. Saya mau berpolemik dengan orang Kristen asal syaratnya jelas. Berpolemik dengan saya adalah orang-orang yang penuh literasi. Tapi kalau ndak punya literasi, ndak paham teologi, kristologi, antropologi, arkeologi, jangan berpolemik dengan saya kesusahan nanti, capek saya. Jadi mending nanya aja. Saya menjawab insya Allah sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya ndak tahu, saya ndak boleh jawab, ndak boleh so tahu saya. Begitu. Menurut Umi Rifa, kepercayaan orang Yahudi itu yang percaya Yehova Elohim itu dimulai sejak kapan? Mulainya ada kepercayaan terhadap YHWH itu, Elohim itu. YHWH itu bukanlah nama Tuhan yang disebutkan orang Yahudi. YHWH itu adalah tetragramaton huruf seperti A, B, C, D yang mewakili nama Tuhan. Apa artinya? Nggak ada. Kalau Allah itu nama. Dalilnya mana? Bismillah, bi dengan ismi nama Allah. YHWH itu bukan nama. Sejak kapan orang Yahudi bilang nama? YHWH yang kucintai, yang maha mulia. Mana ada? Nggak ada. Jadi kalau kamu bilang sejak kapan YHWH itu, ya kalau YHWH tertulis itu ya sejak adanya kitabnya orang Yahudi, teks Mesora lah di abad ke-10. Nih kita lihat datanya dulu ya. Nih. Kecuali kalau ada di dalam kitabnya orang Samaritan, karena itu yang lebih tua. Ntar ya, saya kasih data. Tahu kitab Samaritan? Tahu Septuaginta nggak? Septuaginta saya tahu mbak. Saya belajar. Ada nggak YHWH di Septuaginta? Septuaginta itu kan terjemahan dari Ibrani ke Yunani. Ya makanya ada nggak tertulis di situ YHWH? Ya kalau sudah diterjemahan dari Ibrani ke Yunani berarti bukan lagi YHWH. Nggak ada. Nah kitabnya orang Yahudi yang direkonstruksi ulang oleh keluarga Ben Asher itu di abad ke-10 Masehi. Adanya di Kodek Aleppo, Kodek Leningrad gitu. Gitu bro. Nah, terus orang-orang Yahudi zaman kuno itu percayanya kepada siapa, Pak? Tergantung Yahudi yang mana dulu nih. Kalau dia nyembah Molok ya percaya Molok, nyembah Baal ya nyembah Baal. Kalau nyembah Allah ya Allah. Tapi nggak ada yang nyembah Yesus lah. Ya. Sebiadab-biadabnya orang Yahudi, mereka nggak nyembah orang. Ada yang nyembah Baal, ada yang nyembah Molok, ada Yahudi.
tapi nggak ada yang nyembah Yesus. Itu tergantung Yahudinya yang mana dulu. Kan Yahudi itu kan kelakuannya kan banyak juga kelakuannya kan. Ada yang nyembah dewa Baal, nyembah dewa Molok. Ah gitulah. Yang mana dulu nih? Kan nggak sama semua. Silakan bro. Rata-rata ya mayoritas mereka adalah orang-orang yang masih mempercayai atau berkeyakinan kepada YHWH. Nah secara logikanya kan ini kan pasti orang-orang terdahulu seperti itu. Terus orang-orang terdahulu itu sembahannya banyak bro. Ada yang nyembah Molok dan Baal, bahkan ada yang nyembah hantu belau tuh, roh-roh animisme. Nusantara ini dulu nyembah roh-roh loh, animisme. Nyembah, bahkan sebelumnya ada Yunani kuno. Jadi jangan bicara orang terdahulu. Yang terdahulu itu belum tentu benar bro. Kalau terdahulu itu benar, ngapain nabi-nabi itu turunnya belakang-belakangan untuk meluruskan yang salah-salah dan yang keliru zaman dulu? Bukan berarti Ibrahim keliru, tidak. Ibrahim mengajarkan ajaran yang benar, diselewengkan, diluruskan lagi sama Ishak dan Ismail, diselewengkan lagi, diluruskan sama anak-anaknya, diselewengkan, diluruskan kemudian. Begitu konsepnya agama samawi itu. Adam itu nggak mungkin bawa ajaran salah, dia kan ciptaan pertama. Ketika diselewengkan, diluruskan sama Nabi Nuh, diajarkan lagi sama Nuh apa yang diajarkan dari Tuhan, diselewengkan sama anak-anaknya, diutus lagi Nabi, diselewengkan lagi, diutus lagi Nabi. Jadi yang terdahulu itu belum tentu benar. Yang benar itu yang nabi-nabi terdahulu. Tapi lihat dulu yang mana, bukan nabi dalam representasi Bible ya, karena nabi dalam representasi Bible itu jelek-jelek semua sifatnya. Ada yang ngambil bini orang, bersundal, macam-macam lah. Di kami itu tidak ada. Yang namanya nabi itu mereka membawa an-naba, mereka membawa kabar besar, yaitu berita kenabian. Ada yang diutus kepada kaum lain disebut dengan rasul, naik jabatan menjadi rasul. Jadi rasul itu nabi yang diutus. Jadi jangan jadikan parameter itu yang terdahulu pasti benar. Ya kalau terdahulu pasti benar, nggak jadi Hindu aja Anda. Lebih dulu orang Hindu daripada Yahudi. Jadi begitu. Jadi cara berpikir itu jangan mengatakan yang lebih dulu itu benar. Lah kalau begitu Katolik lebih benar daripada Protestan gitu. Hati-hati, standarisasi kita itu harus jelas. Paradigmanya itu harus terrekonstruksi dengan baik, sistematik gitu. Cara berpikirnya adalah terdahulu ada yang benar, ada yang keliru. Nabi-nabi kemudian meluruskan yang keliru. Pertanyaannya, Anda termasuk yang mana? Ajaran Anda ini mengikuti ajaran mana? Ajaran saya mengikuti nabi terdahulu. Kalau kita lihat garis benang merahnya, ajaran Abraham dengan Islam itu sejalan. Abraham Tuhannya transenden, bukan orang. Kami juga. Abraham Tuhannya satu, kami juga. Abraham itu diperintahkan berkhitan, kami juga. Abraham itu Tuhannya bukan tiga, kami juga. Secara usul fundamental ya sama dengan Abraham. Musa juga, Tuhan Musa transenden atau imanen? Transenden. Tuhannya Musa memberikan hukum nggak? Sama dengan kami. Tuhannya Musa manusia bukan? Bukan. Ya jadi secara hal yang fundamental penting antara Abraham, Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu sejalan semuanya. Lebih dekat lagi Yesus dengan Nabi Muhammad. Yesus ngajarin nggak makan babi, nggak ada yang ngatain babi itu halal. Penulis kitab Markus, bukan Yesus. Yesus berdoa gini tangannya. Yesus berdoa, kalian berdoanya gini, kami gini, dekat banget kami dengan Yesus. Yesus bersujud, kami juga, kalian juga joget. Yesus berkhitan, umat Islam yang laki-laki Islam juga gitu, kalian nggak bersunat. Kami memuliakan Taurat, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, kalian membatalkan hukum Taurat. Jadi parameter benar itu bukan karena dia lebih dulu, tapi parameter benar itu adalah ajaran yang relevan antara nabi-nabi terdahulu dalam hal usul, dalam hal fundamental, seperti Tuhan dan konsep ketuhanan dan sifat-sifat Tuhan misalnya. Gitu.
cara berpikir kita tuh begitu. Karena kalau konsekuensi, kalau mengakui bahwa agama yang lebih dulu itu ada itu benar, ya harusnya kalian jadi Yahudi lah, atau jadi Hindu sekalian gitu. Silakan Kak, Bang. Persoalannya kenapa hari ini bangsa Israel itu secara bangsa, secara nasionalis mempercayai Elohim gitu kan. Berarti secara logika, Kuatkan suaranya Bang, saya nih udah tua Bang. Iya, Jelas suaranya. Gimana? Umur saya udah ribuan tahun nih. kenapa bangsa Israel hari ini tuh secara nasional, secara bangsa mayoritas mempercayai atau berkeyakinan kepada Elohim Jehovah? Berarti secara logikanya kan berarti nabi-nabi terdahulu itu mempercayai Elohim Jehovah, bukan Allah SWT begitu Mbak. Karena Saya tidak jawab. mungkin. Jangan ditambahin, itu pikiran Anda. Saya jawab yang ini aja. Anda nih kadang lucu Bang. Anda percaya katanya kepada Yesus, tapi Anda tidak mau dengarkan kata Yesus. Kenapa Yahudi tidak percaya kepada Allah? Kan Yesus sudah jawab, Yahudi ini adalah ular beludak, pembunuh para nabi. Nabi-nabi aja dibunuh, kok bisa pula mereka mengikuti nabi? Nabi Isa aja nggak diterima. Gimana Anda ini loh? Nabi Musa aja dikhianati. Apa kata Musa dalam kitab yang ditulis oleh entah siapa itu? Selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku busuk, apalagi ketika aku mati tegar tengkuk. Lah, sekarang Anda mau menyandarkan kebenaran itu kepada Yahudi. Kalau betul Anda mengimani bahwa Yahudi itu benar, ngapain Anda Kristen? Yahudi aja sudah. Kan lucu gitu loh. Udah jelas Yesus berkata, mereka tuh ular beludak, munafik. Dikatain ular beludak loh. Nih, ayat yang lebih jelas dalam kitab Anda nih. Percaya kok sama ular beludak sih Bang. Wajar mereka itu dikutuk karena mereka itu menolak nabi-nabi terdahulu. Coba baca Matius pasal 13, satu perikop kalau perlu. Nih. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Dengar baik-baik. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka, ingat ya, zaman Yesus itu orang-orang itu disebut angkatan jahat loh. Anda ini kalau mengatakan Yahudi benar, berarti Anda pengikut angkatan jahat. Ini tambahan Anda nih. Berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Ini yang Anda bilang benar nih. Anda kan bilang bangsa Yahudi nih. Yesus sendiri sudah mengatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Inilah kontradiksinya ajaran Kristen. Di satu sisi mengatakan Yesus, aku datang untuk menyelamatkan seluruh Bani Israel. Bohong. Yesus tidak menyelamatkan seluruh Bani Israel, karena ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka jahanam, itu Yahudi-Yahudi penista agama itu. Tapi Yesus itu hanya memilih orang-orang yang tersesat. Nih nubuatan Yesaya nih,
bahwa bangsa ini telah menebal hatinya. Jadi lucu kiranya ada orang-orang Kristen menyandarkan kebenaran dari keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi itu baik dulu dan sekarang itu bebal kok. Bebal, tegar tengkuk, penyembah Baal, penyembah Molok, pengkhianat, kurang ajar, biadab. Saking biadabnya Tuhan Anda saja dibunuh. Kan begitu. Silakan. Jadi para kebenaran itu tidak dilekatkan kepada Yahudi. Justru kami adalah orang yang paling tidak boleh menjadikan informasi dari orang Yahudi itu benar. Karena dalam Al-Quran dikatakan Yahudi ini suka mendengarkan kabar bohong nih. Ya, Al-Quran menegaskan karakter orang Yahudi. Quran surah Al-Maidah ayat 42. Saya bacakan. Mereka orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan haram. Maka jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan, berilah putusan antara mereka atau berpaling dari mereka. Jadi kalian ini adalah umat yang percaya kebohongan Yahudi. Kata Yahudi, kami telah membunuh Yesus, manusia terkutuk. Datang kalian percaya, kalian jadikan landasan keyakinan. Yahudi berkata, Tuhan itu hanya untuk Bani Israel. Kalian yang bukan Bani Israel malah percaya. Ketika Yahudi berkata bahwa tidak ada nabi, enggak ada juga Yahudi bilang begitu. Baraba mengatakan bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem juga mengutus nabi ke bangsa lain. Kalian aja juga yang aneh. Jadi begitu, kalian adalah umat yang tersesat. Gini loh, Yahudi itu menyesatkan, kalian korbannya. Dan lucunya, kalian menyembah Yahudi, mencium pantatnya Yahudi yang menyesatkan kalian. Yahudi yang menyesatkan kalian namanya Paulus, orang Parisi, munafik, ular beludak, kata Yesus. Jangan kau bilang aku yang bilang dosma ya, kau tukang fitnah dosma. Ketika kitab kau bilang Yahudi itu, Paulus itu Parisi munafik, kau tuduh pula aku nanti, kau pula nanti, kau rekam, kau bilang pula Siripa menghujat orang Paulus. Padahal memang Yesus yang mengatakan si Paulus itu orang Parisi itu munafik. Kau rekam dosma. Aduh, ada tamu itu. Oke Mbak, makasih Mbak. Bentar, saya tengok dulu ada tamu. Ada. Saya turun dulu ya Mbak. Tapi maaf ya Pak ya, Bapak kayaknya jangan nangis ya Pak. Saya cuma berkata jujur dan berkata benar menurut kitab. Itu kan penjelasan Mbak Rifa. Itu kan bebas-bebas aja Mbak Rifa. Mamilo, menjelaskan seperti itu. Oke, lanjut. Ini dulu. Kita turun dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, kita kan hanya diskusi. Semoga bermanfaat. Salam hormat, salam kenal, salam santun, salam kenal juga. Ya. Siap. Ya. Oke. Lapor kapten, kapal oleng. Lanjut. Kalau yang mau bertanya aja ya. Silakan, ada yang mau dinaikkan silakan naik lagi. Ini ada Pak dosen mau naik boleh nih. Ya, halo bro, kalau di sini tuh diskusi ya, bukan ngatur-ngatur komal, bukan curhat, kita diskusi. Karena nggak ada waktu kita dengerin curhat kalian, ya. Halo bro, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Apa? Suaramu tidak terdengar. Gimana? Allah. Kenapa? Suaranya tidak terdengar, bro. Kalau menghujat itu totalitas lah, udahlah nggak kedengaran suaranya. Kecil. Nggak kedengaran suaramu. Kalau jadi laki-laki itu yang berani lah. Masa menghadapi perempuan aja begitu? Kuatkan suaranya. Nggak kedengaran saya. Gini bu, kamu kita diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala gimana? Saya Menghujat Allah, agama orang lain ke tidak?
Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Saya tahu Jangan itu. menghujat aduh, saya lagi menjawab, jangan dipotong, tuh Al-Quran saya baca. Jangan menghujat sembahan selain Allah. Kami tidak boleh menghujat. Lalu masalahnya apa? Masalahnya gini Bu, kami itu menghujat agama yang lain lah. Kita sama agama itu jangan saling menghujat. Makanya Yang kami menghujat itu, siapa? Yang menghujat agamamu siapa? ya Ibu Saya mau lah, tanya sama kamu ngomong. dulu. Yang mengatakan Iya. Tuhanmu, yang mengatakan Yesus terkutuk itu kami umat Islam atau Paulus? Saya nggak tahu tuh agama itu Bu. Saya Nah, nggak buka suka, Galatia pasal 3:13. Tante Mika, tolong Tante Mika bantu dulu. Ini nih, Ibu. kalau Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. tuh. kalian itu sesama ruh sama kalian. woi, Ruh yang woi, sama. dengar baik-baik ya, dengar. Kami sabar ada batasnya nih, woi. Yang mengutuk Tuhanmu kau tuduh kami. Yang mengatakan Tuhan kau mati diseret kau. Yang mengatakan aduh, ya dulu. Yang mengatakan Tuhan kau beranus kau. Yang mengatakan Tuhanmu terkutuk kau. Yang mengatakan Tuhanmu mati kau. Kok kami yang memuliakan Tuhan kau yang kau tuduh menghujat? Kami umat Islam capek-capek tiap hari mengatakan nggak mungkin Tuhan itu berbulu, nggak mungkin Tuhan itu beranus, nggak mungkin Tuhan itu mati. Kau yang mengatakan Tuhan mati, Tuhan terkutuk. Tapi yang kau tuduh menghujat kami. Memang kadang-kadang kalian ini memang nggak lain, ku tengok. Inilah aku bilang, kalian itu adalah umat yang sudah salah, ngotot pula benar. Sejak kapan kami umat Islam menghujat Tuhanmu? Coba tunjukkan tunjukkan diksi penghujatanku kepada agama kalian. Coba, apa kataku? Bobo, jedar kon. Buka mute. Kak, coba Mika lanjut dulu ya. Saya mau ngobrol dulu sebentar. Ya. Ya, gimana Bang Salom nih? Nah, kenapa? Ya, kenapa? Apa permasalahan? Permasalahan room kalau itu menghina sesama agama yang lain. Kamu itu Tunjukkan yang dimana yang dihina oleh Uni Rifa. Sementara Edis kau bolehkan. Sopekatu buka komal bahas Islam boleh. Bom buka komal tentang Islam boleh. Si Raja Debat buka komal tentang Islam boleh. Si Kiamat buka komal tentang Islam boleh. Mereka itu penghujatan terhadap Islam boleh. Kami membaca data nggak boleh. Gimana sih menurutmu? Hah? Kok lucu kau? Orang Kristen membahas agama kami boleh, mempelintir Al-Quran kami boleh. Kami meluruskan ajaran Bible kalian, kami meluruskan ajaran Yesus, nggak boleh. Kepala otak kau. Apa kau? Hah? Nenekku bukan, kakekku bukan. Ah, tetanggaku bukan. Ah, kepala otak kau. Kabur. Jangan lupa dibuat naik lagi. Kalau kau nggak naik, aku kejar kau ke bawah. Hah? Datang kalian ke rumah-rumah kami, bawa Bible pakai bahasa Arab, pakai peci, pakai kain sarung. Ini loh, ada Kristen, ada juru selamat di dalam Bible. Tuhannya sama loh, Allah juga. Tapi tambah di sini Yesus juru selamat. Kepala otak kau, kami biarkan. Enak aja kau tahu kau misionaris itu ada semenjak zaman Belanda. Sebelum Superman ada, misionaris sudah ada. Kepala otak kau. Bobo. Kalah debat, kalah PK. Jedar kon, jedar. Naik aja, berdiskusi. Iya. Lucu juga otak ini ya. Suka apa ya?
Bukan lucu. Bang Ler, bukan lucu. Botolnya minta ampun, gak ketulungan. Kalau lucu masih enak kita ketawain, ini emosi. Tapi masalahnya gini, mereka pengen sok bijak gitu ya, sok bijak. Nah itulah Tante Mika, sok bijak. Tetapi bijaknya itu koplak gitu, konyol. Kekonyolan Sok mereka bijak. nggak pernah punya kaca di rumah. Mereka tuh nggak punya kaca. Artinya apa? Mereka pengen sok bijak, sok nasihatin, tapi di rumah nggak punya kaca. Itu masalahnya Tante Mika. Yang terjadi mereka adalah, tuh- ya. Mereka itu Prof, ya Bang Loro ya, mereka itu sok bijak, pas nyampe atas kena pijak. Pinter. Lah persoalannya gini. Persoalannya menghujat itu kan dalam Bible mereka sendiri dan Galatia 3:13 gitu kan, orang tergantung di orang terkutuk, itu selesai. Berarti Bible-nya sendiri yang mengatakan seperti itu. Misalnya lagi, apa kalau kamu nanti misalnya mau buang air besar gitu kan, siapkan sekop gitu untuk mencebok tanah gitu kan, itu ada itu. Nah, dan ada lagi misalnya nanti kamu akan ketemu Ratu Kidul gitu kan, Ratu Pantai Selatan, ada juga. Apa kamu mau jadi itu? Gimana nih? Artinya mereka Itulah baca Bible-nya. Koplaknya mereka ya, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di kayu salib. Dibilangnya kita menghujat, isi Bibelnya yang nulis kita yang menghujat, kita cuma bacain, kita nyatakan lagi Yesus bukan Tuhan. Yang mengatakan adalah Yesus. Yohanes 20:17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah ke saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kita pula dikatakannya apa? Menyesatkan. Yesus yang mengatakan dia punya Tuhan. Yohanes 8:54, Bapakku yang memuliakan aku, bukan aku, kata Yesus. Matius 18:16, Bapalah yang mengabulkan doa mereka, aku nggak bisa apa-apa, kata Yesus. Matius 7:21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk neraka kalian Kristen yang mengatakan Yesus, bukan aku. Aku membacakan yang tertulis. Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, gak pernah kepada Yesus. Aku katakan, aku baca kitabmu, bukan aku. Kalian menuduh kami di sini menghujat kepala otak kau. Kami membacakan yang tertulis, meluruskan ajaran yang dibawa oleh Yesus yang turun ke dunia, yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Masih juga kalian tuhankan, kalian penghujat akut. Gak pernah kami membacakan apa yang disampaikan Yesus. Kami membacakan apa yang dituliskan di dalam Bibel kalian. Makanya jangan baca Bibel keseringan. Kenapa? Dibimbing oleh Belanda kalian. Yang membawa Bibel itu adalah Belanda. Makanya ketika Belanda datang ke Indonesia, kasihi sesama musuhmu. Ketika nenek moyang kita lagi berperang mempertahankan sawahnya, kebunnya, datang Belanda menjajah Indonesia. Oh, gak boleh kalian melawan. Ini ada di Bibel. Kasihi sama musuhmu. Udahlah Belanda, ambil ajalah sawahku, ambil ajalah kebunku semua. Gara-gara kasihi musuhmu itu yang membawa itu Belanda. Berapa? Biar gampang ngejajah Indonesia. Besok jangan baca Bibel lagi, ya, ganti Kama Sutra ke, biar ada sedikit ilmu. Kalau enggak, baca Tatang Sutisna, ya. Sedikit-sedikit menghujat, jelaskan di mana menghujatnya. Tapi betul kau Tante Mika, mereka itu kan sesuai dengan 1 Korintus 4:10.
Mereka mengatakan kami ini botol karena Kristus gitu loh masalahnya. Oh iya, anak kami ini kan. Jadi wajar mereka bodoh gitu kan karena Kristus. Nah, jadi wajar Tante Mika. Mereka botol gitu kan. Wajar. Ya, kami botol gara-gara Kristus dan baca Bible. Ya, tengok aja kita yang para pendebat itu baca Bible ya. Banyak Unirifa udah mulai lupa dengan hafalannya. Aku jalan pulang sering lupa. Sering ke Oyo gara-gara baca Yeskiel, gara-gara baca Amsal. Lupa aku jalan pulang. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari menikmati asmara. Bobo, jer. Kalah PK, menang debat. Bonyok. Ya. Kalian ketawa-ketawa aja menghujat aja yang di bawah ini hobinya. Yang di bawah itu menghujat aja tuh, ketawa-ketawa aja yang di bawah. Ya. Aduh. Kita naikin aja lah ya. Dewi. 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 Dewi, diam. Kita naikkan yang lain. Erlangga, Pak Erlangga, selamat malam. Masuk. Sambil ngobrol aja. Mau dibuatin kopi dah? Hah? Siapa? Ini udah buatin kopi. Saya di kopi di mana? Ayo, buatin. Oke, jangan banyak gula. Apa? Bentar. Saya mau buat teh. Janganlah berantem pula gara-gara kopi, Pak. Enggak. Pak. Beda Pak J. Aku dari tadi aja gak ditawarin kopi, Pak J ditawarin. Aduh, malamnya. Sama Pak, sama Pak, kami pun nggak ada dikasih kopi di sini. Kalau kamu kan Yang Pak J. kamu nggak saya anggap tamu, anggap keluarga sendiri, harus buat. Masa sih aku terlalu. Makasih Pak. Aduh, gimana Pak? Kamu buatin nggak? Apa yang mau dibuati? Buat anak kita. Gas. Kopi campur masako. Untung dia nggak cerita tentang istrinya ya. Pas pula istrinya lagi nonton di sini kan. Takutnya dia lagi cerita tentang bininya sama kawannya kan, Pak Erlangga ini kan. Bininya nonton di sini. Aduh, istriku duit aja katanya. Nggak pernah tidur dapat punggung. Nggak pernah ngadap kita duit. Untung nggak kayak gitu dibahasnya. Kalau sempat itu dibahasnya berantem besok gara-gara koma Bang Yonatan. Bahaya. Ya, untung yang dibahasnya kopi. Hati-hati ya buat bapak-bapak yang naik ke Komal sini ya. Jangan buka aib, nanti kedengaran nama kami. Bahaya. Raya, oke, aku turunin buat teman Kristen yang mau naik, ketik 1 ya. Ketik 1 ya teman-teman ya. Ini ada Pak Lor Oreo. Aku nggak bisa ini lama juga ini. Ini Rifa kemana lah dia ini? Mana ini? Yuk, Bang Yu, Bang, banting adik Bang, Yu, Bang, bubuin adik Bang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.